yaitu COVID-19. Tak terkecuali negara Indonesia, pandemi tersebut mengancam kelangsungan industri di Indonesia dan memberikan dampak yang besar untuk pasokan energi bahan bakar kendaraan. Hingga pada tahun 2021, PT KPB pernah mengutamakan kebutuhan bahan bakar di Indonesia dilanda krisis kekurangan minyak mentah untuk memproduksi Pertalite RON 90. Kelangkaan minyak mentah tersebut membuat para petinggi perusahaan harus mencari jalan keluar agar perusahaan dapat melewati masa krisis kekurangan pasokan energi bahan bakar. Kilang minyak kita tutup kapan saja, Bu. Sebentar, Cika. Memang berapa lama waktu yang kita punya? 2 minggu, Pak. Separah itu. Berapa? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu, Yanhan. Yanhan! Kau ini direktur utama di sini. Lalu bagaimana solusinya? Langkah apa yang akan kau ambil? Kalau untuk solusi saya belum ketemu, Bu. Tapi karena itu... Berpikir begitu saja. Otak tujuh. Apa sekali Bukan pekerjaan? seperti itu. Tapi menurut saya, kita harus masuk ke minyak lebih banyak. Kalau Pertalite hilang dari pasar, perusahaan mungkin nggak tolong dan mungkin bisa bangkrut. Sudah ya, Bapak Yanhan. Tak usah kau ajari saya apa-apa yang menjadi kerugian perusahaan jika pasokan minyak tidak kita dapatkan. Bu, apa lagi jika apa lagi? Tenanglah dulu, Bu. Duduklah dulu. Sebenarnya saya memiliki satu solusi, Bu. Solusi? Bagaimana jika kita bekerja sama dengan PT SPA, Bu? PT SPA? Ya, Bu, PT SPA. Mereka memiliki pasokan RON 90 yang melimpah. Dan setahu saya reputasi mereka di kalangan sektor minyak dan gas cukup bagus. Gak bisa kayak gitu, Cika. Ini KPB-nya lagi krisis ekonomi, Cika. Perusahaan kita lagi bangkrut, ini kita nggak bisa pasokan minyak. Pak Yanhan, PT SPA menawarkan kemudahan untuk perusahaan yang akan bekerja sama dengan mereka, Pak. Mereka menawarkan pembayaran tempo, Bu. Kau yakin, Cika? Yakin, Bu. Seberapa besar keyakinanmu? Bu, saya yakin 85% kita bisa menjadikan ini solusi sebagai permasalahan kita, Bu. Sejujurnya, ini satu-satunya kesempatan kita untuk keluar dari masalah ini, Bu. Kau tahu Yanhan? jual tempo? Ya, Pak. Kau tahu tentang mereka? Ya. Saya tapi butuh tahu dulu temponya berapa. 6 bulan, Pak. 6 bulan. Saya yakin perusahaan kita selama 6 bulan ke depan akan membaik, Pak. Ya. Bu, ya saya tahu SPA memang terkenal di perusahaan minyak dan gas Ya. seperti kita ini. Dia banyak dapat klien juga dan kerjasama yang ya reputasi juga tidak perlu diragukan lagi. Tapi menurut saya awalnya ragu karena dia memberikan kita nilai yang sangat banyak, Bu. Itu dia. Harganya, tapi dengan penawaran tempo itu ya bisa dipertimbangkan kembali. Oke. Beri saya waktu untuk berpikir. Betul, tapi perlu diingat kalau kita sebenarnya berlomba dengan waktu. Bagaimana? Tapi bisa juga, Bu. Ini menyelamatkan kita dari krisis ekonomi kita sekarang. Bagaimana? Kita udah jadi sebentar lagi. Bagaimana? Oke. Cika, kamu siapa berjanji dengan mereka? Dan Yanhan, lakukan semua yang saya efisien. Terima kasih, Bu. Saya nggak mau karena pekerjaan kalian tidak becus. Perusahaan ini bisa bangkrut. Bisa malu saya. Terima kasih, Bu. Oh ya, satu lagi. Untuk hasil meeting hari ini, silakan ke meja saya. Baik, terima kasih. Hati-hati, Bu. Saya tidak mau karena Pekerjaan kalian itu tidak becus. Perusahaan ini lebih bagus. Kita ketemu dengan kawan kita kan. Kita harus mempertimbangkan, kita harus membuat rencana. Bagaimana?
cerita. Apa? Tadi kita sudah bertemu di komisaris. Ya. Betul? Cika pandai sekali dalam meraih komisaris. Cika, wah memang ya. Tidak salah kita mempercayakan hal itu pada Cika. Ya, skill meraihnya persis seperti ayahnya, Yudi Gunawan. Itu memang katanya dia bilang, tenang saja, kita akan usahakan bisa bekerja sama dengan PT SBR. Memang pintar sekali Cika ya. Ya. Sudahlah, kalian terlalu memujiku. Menipu komisaris yang bodoh itu bukan hal sulit. Tapi tetap siapapun saja. bisa melakukannya. Cika, komisaris, tetaplah komisaris. Ya, itu adalah suatu pencapaian. Pencapaian. Hans, ya, komisaris sudah percaya sama kita berdua. Kita sudah ditugaskan untuk ya menyiapkan beberapa berkas dan dokumen-dokumen untuk kerjasama dengan SPA. Oh ya? Ya. Oke. Langkah selanjutnya apa, Hans? Langkah selanjutnya, ya. Oke. Ya. Seperti yang sudah kubilang saat itu ya. Kita ini bisa mencampurkan zat aditif ke Pertalite tahun 90 yang hasilnya menyerupai Pertamax tahun 92. Sebentar. Tolong berikan saya waktu berpikir. Ya, silakan. Jadi itu sebetulnya Pertalite 90. Tapi kita jual seakan-akan itu 92. Kita jual dengan harga pertama saja. Cika, bagaimana Cika? Margin penjualan pasti akan meningkat. Kau pikirkan itu Cika. 961 triliun dalam 3 tahun. Ya, sebesar itu perkiraan yang akan kita dapatkan. 961 triliun. Ya, 961 triliun. Cika. Nih, kau lihat. Apa ini? Ini kontrak kita. Kerjasama antara KPG dan SPA. Di situ saya letakkan 240 miliar dalam perjanjian kita. 240 miliar? Ya, namun dengan 961 triliun itu ya mungkin perbandingannya sangat jauh dengan 240 miliar. Kalau mau transfer 1 triliun, bagaimana? Ya, untuk itu kau saja yang atur. Ya. Kalau gitu kapan kau akan bertemu dengan komisaris? Tunggu. Sejujurnya saya tidak yakin dengan rencana ini. Bagaimana jika kita ketahuan? Cika, padahal tadi kau yang meyakinkan komisaris. Kalau dia ragu Cika. Ya? Kita harus memastikan tidak ada celah sedikit pun dalam rencana kita. Betul Cika. Jadi Pak, apa yang membuatmu ragu Cika? 961 triliun di genggaman Cika. Hei, Yudi Gunawan tidak salah kau Cika. Jangan kau bawa ayahku. Ya justru itu menjadi patokannya Cika. Buah tidak jauh dari pohonnya. Apa kau jadi ragu? Bagaimana? Oke, baiklah. Kita jalankan rencana ini. Sejujurnya saya tidak pernah bisa menang melawan kalian. Ya, apa ya? Oke. Kalau begitu kita akan langsung membahas ya rencana setelah kita mendapatkan uang sebesar itu. Kalau begitu siapa yang ingin duluan? Cika. Kau ingin membuat apa dengan uang sebanyak itu Cika? 961 triliun. Ya. 961 triliun. Iya Cika. Mungkin saya akan membuat tempat orang-orang yang berdompet tebal keluar dan masuk. Kalian tahu apa? Bang, keluar dan masuk. Bang. Krisis kali. Saya kasih dulu. Ya. Permainan. Mainan. Kasino.
membeli pulau. Beberapa saya beli di barat, beberapa saya beli di timur. Nah, kalau untuk yang barat, saya jadikan itu taman bermain orang-orang kaya dan konglomerat. Apa? Saya bisa isi itu dengan kasino ya, resort, villa, lapangan golf seperti jika juga bisa saya buat di sana. Lalu yang di timur, saya akan bangun sebagai ya investasi jangka panjang pula. Investasi jangka panjang. Di timur ada satu pulau yang banyak kandungan nikel. Raja Ampat. Oh, benar. Ku dengar Raja Ampat itu memiliki sebutan sebagai surga terakhir ya kan? Udah gak penting sebutan-sebutan itu apalah. Yang penting kita banyak uang kan, kita perlu aja semua nikel itu. Benar ya kata orang ya. Semua bisa dibeli dengan uang, bahkan surga pun bisa dibeli dengan uang. Oke, kalau begitu kita langsung bahas aja. Kau ingin apa dengan 900? Oh iya, betul. Kau apa? Pak? Ya, sebenarnya saya tidak terlalu memikirkan tentang hal itu. Ya, mungkin saya ingin mencari ladang pahala saja. Ya, saya akan membangun pesantren, panti asuhan. Ya, di situ kan kita bisa menyumbangkan rutin dan tidak mungkin dicek oleh auditor kan? Iya banget uang ini dia loh. Wah. Nah, Membangun pesantren dan panti asuhan yang dengan uang yang itu bukan pencucian uang namanya kalau di pesantren. Pembersihan uang. Sudah. Bagus ini sudah. Sudah. Kalian ini munafik sekali ya. Seperti tidak pernah berbuat dosa saja. Sudah. Sebelum terlalu larut ini ya, kita langsung bahas saja. Oke. Baik. Kita selanjutnya. Oke. Jadi begini. Dan pertemuan itu merupakan langkah awal dari rencana yang telah mereka serahkan. 3 tahun tanpa sertakan komisaris tanpa izin pemegang saham. Apa yang awal demi menyelamatkan perlahan berubah menjadi demi merangkul Sungai. Oke. Kalau begitu, ya. Untuk surat laporan keuangan kita kasih tahu jawab pada Cika. Kau siapa? Oke. Dan Yanhan, ya. Kau harus pastikan agar komisaris tidak lepas dari genggaman kita. Tenang saja. Oke. Kalau gitu gua akan langsung siapkan kilang minyak yang akan kita gunakan nanti. Ya. Kalau gitu mungkin ini akan kubawa. Ya. Kau akan beritahukan untuk tanda tangan komisaris secepatnya. Oke, tidak apa-apa. Ya, kita akan bertemu lagi nanti di rapat dengan komisaris ya. Terima kasih Cika. Terima kasih ya. Saya akan menghubungi beberapa relasi saya untuk melancarkan rencana kita ini. Persilahkan. Kau lanjutkanlah kerjanya. Only in love with you. Itu dia. Semua kerjasama yang menang. SPA dan KPP. Ya, bisa. Pada akhirnya di tahun 2024, PT KPB melakukan audit tahunan dan para auditor menemukan kejanggalan pada sejumlah transaksi yang tidak wajar, terutama antara kerjasama PT KPB dan PT SPA, yaitu adanya pendapatan lain yang sangat besar dari kedua PT tersebut, yaitu senilai 1 triliun yang seharusnya besarannya hanya 240 miliar setiap tahunnya. Nominal di luar 240 miliar tidak tertulis dalam kontrak. Loh. Seperti ada yang aneh di sini. ada apa, Bara? Mari, Mbak. Mari, Mbak. Kau lihat. Apa ini? Ini dokumen kontrak. Lalu Seperti yang tertulis di dalamnya. Seharusnya PT KPP hanya membayar 240 miliar per tahunnya ke PT SPA. Iya kan? ya, kau benar. Tertulis di sini. Ada apa? Namun kau lihat. Kau lihat. Dalam mutasinya ada yang janggal dia. Janggal? Iya, janggal. Maksudmu janggal? Mereka ternyata membayar lebih dari nominal seharusnya dia. Berapa, Bara? Mereka membayar bahkan tembus sampai 1 triliun. 1 triliun? Iya, 1 triliun. Kita sudah mengaudit di sini 3 tahun, Bara. Berarti
triliun. Untuk apa uang 3 triliun itu akan mereka gunakan dia? Bara, mereka pasti ada main, Bara. Ya, kau benar. Ini mereka pasti ada main. Tapi sejujurnya, aku sudah curiga dengan kedua kereta tersebut dari audit sebelumnya. Tunggu, kau bilang curiga? Ya, lihat yang kau temukan. Sesuai dengan dugaanku kan? Ya. Setelah kau pikir-pikir, ucapanmu sepertinya ada benar juga ya. Tapi kalau menurutku, gini, coba kau pikir. Kalau dalam 3 tahun terakhir saja mereka sudah mendapatkan 3 triliun, apakah tidak memungkinkan bagi mereka untuk merencanakan rencana yang busuk di balik ini semua? Ya, aku setuju. Tidak mungkin mereka membayar nominal yang sangat fantastis ini dengan cuma-cuma. Dan mungkin saja nominal yang kita tahu sekarang itu bukan nominal yang mereka capai sebenarnya. Lalu, menurutmu sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau menurutku kita sudah mengetahui hal ini gitu. Ya, kita harus menyelidiki ini lebih lanjut. Oke. Sekarang, kau hubungi para stakeholder perusahaan itu, Ya. kau siapkan tim, dan langsung kita lakukan pemeriksaan secepatnya. Oke. Satu lagi, jangan lupa, kau kirimkan soft copy laporannya kepadaku. Oke. Ya Pak, halo. Berdasarkan hasil
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi serta rekan-rekan pers sekalian. Setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi antara PT KPP dan PT SPA pada proyek pemurnian minyak, yaitu sebesar 961 triliun rupiah. Kami menetapkan bahwa Yadar Nizam selaku mantan Direktur Utama PT KPP, Sika Gunawan selaku mantan Direktur Operasi PT KPP, dan Hans Wilam selaku mantan Direktur Utama PT SPA sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi sebesar 961 triliun rupiah. KPK akan mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain dan tidak ada yang kebal hukum. Baik, sesi pertanyaan saya buka. Adakah yang ingin bertanya? Bu, Anda menyebut bahwa KPK akan mengusut tuntas kasus itu. Namun mengapa? Komisaris Utama PT KPP tidak ikut diperiksa. Bagaimana tanggapannya, Bu? Saat ini kami masih menelusuri sejauh mana keterlibatan dari masing-masing pihak. Komisaris Utama PT KPP memang tidak mengetahui kontrak tersebut. Namun, keterlibatannya dalam pembiaran masih dalam kajian penyidik. Jika terdapat ilegal itu langsung ketika kamu dan menghasilkan uang yang besar, bagaimana KPK bisa mendapatkannya selama itu? Apakah KPK belum bertindak setelah asal itu muncul? Perlu kami sampaikan bahwa kami mulai menindak setelah menerima laporan awal dari pemegang saham dan juga audit internal. KPK bertindak berdasarkan informasi dan proses pendalaman membutuhkan waktu serta bukti yang kuat. Bukti dari mana, Bu? Jika kasus kejahatan sebesar ini dibungkus atas nama menyelamatkan bangsa, apa motifnya sekarang menjadi sangat baik bagi tindak pidana korupsi? Kami menilai motif tidak menghapuskan pelanggaran hukum. Jika tindakan melanggar hukum dilakukan atas dalih menolong negara, itu adalah bentuk pembenaran yang menyesatkan. Dan KPK bertindak berdasarkan fakta dan bukan narasi. Narasi omong kosong. 961 triliun, Bu. Itu bukan pembenaran sedikit. Selama 3 tahun, kerjasama menjelaskan